Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana kita mengimplementasikan Prolog ya. Diambil dari materi di University Arizona ya dengan judul Quick and Dirty Prolog Tutorial. Sebagai background di sini Prolog ini merupakan ya kepanjangan dari Programming in Logic. Jadi merupakan suatu bahasa yang khusus ya. Nah, apa inti dari bahasa Prolog? Yaitu kita mampu melakukan inferensi secara logik. Jadi dalam Prolog ini ada mesin untuk inferensi secara logik berdasarkan data yang diberikan oleh kita sebagai programmer ya. Nah, ini berbeda sekali dengan pemrograman di bahasa lain seperti Java. Jadi di sini Prolog ini merupakan bahasa yang dimana statementnya, pernyataannya adalah merupakan suatu ekspresi logik saja. Untuk praktikum ini atau bagian dari praktikum ini, Anda bisa menginstal baik itu tipe Prolog GNU ya, GNU Prolog, atau SWI Prolog sama saja. Nah, dalam tutorial ini kita akan menggunakan GNU Prolog ya, merupakan suatu implementasi Prolog yang open source. Kemudian di dalam implementasi ini Anda bisa gunakan baik itu di Windows, di Unix ataupun yang varian-varian lainnya. Nah, di sini apa sebenarnya dimaksud dengan komponen dari pemrograman Prolog? Di dalam Prolog itu sebenarnya yang dimaksud dengan pemrograman itu hanya kita membuat basis data atau knowledge base sebenarnya ya. Tidak ada perintah statement yang lain kecuali hanya dua saja yang kita tulis, yaitu fakta dan rules. Jadi kita dalam memprogram Prolog sebenarnya hanya membuat fakta dan rule saja. Nah, karena itu di sini akan dicontohkan ya bagaimana kita membuat atau menulis suatu fakta. Misalnya kita ingin menuliskan fakta langit itu biru ya, atau sky is blue. Ini fakta ini bisa ditulis dalam segala macam bahasa manusia. Misalnya ini bahasa Inggris, maka fakta sky is blue kita tulis dengan bentuk blue buka kurung sky kemudian tutup kurung titik ya. Nah, inilah sebuah fakta. Begitu juga kalau kita ingin menyatakan rabbit merupakan mamalia, maka kita tulis mamal buka kurung rabbit tutup kurung titik. Nah, dua contoh ini adalah merupakan fakta. Nah, di sini fakta juga bisa memiliki multiple argumen ya. Sebagai contoh misalnya si John bermain hoki ya, maka kita tuliskan plays John ya, buka kurung John, hoki tutup kurung titik. Artinya John bermain hoki. Di sini lebih simpel sekali, bukan? Selain fakta, kita juga bisa membuat sebuah rule ya. Sebuah rule itu ditandai dengan tanda ini ya, titik 2 minus. Misalnya kita ingin menyatakan rule yang dimaksud dengan grandparent XZ. Jadi X ini merupakan grandparent Z atau X ini merupakan kakek dari Z. Maka yang dimaksud kakek ini adalah parents buka kurung X, Y artinya X orang tua dari Y, dan ada koma artinya dan ya parent Y, Z. Jadi yang dimaksud dengan X merupakan grandparent dari Z jika X ini orang tua dari Y dan Y ini adalah orang tua dari Z. Dan ini satu kesatuan ini yang dimaksud dengan rules. Dan tanda koma ini merupakan operator logic N ya, jadi ya merupakan operator logic N. Nah, kemudian yang sifat yang lain bahwa rule ini bisa rekursif ya, jadi memanggil rule itu sendiri. Sebagai contoh di sini ada rule namanya ancestor X, Y. Jadi si X ini adalah moyang dari Y. Maka bisa kita panggil parent Z, Y. Di sini adalah memanggil rule lain, tetapi dan merupakan ancestor X, Z. Perhatikan di sini ancestor ini memanggil rule ancestor itu sendiri. Ini disebut sebagai rule yang rekursif ya. Di sini artinya adalah X merupakan seorang ancestor atau moyang dari Y jika Y merupakan parent Z dan X merupakan ancestor dari Z.
Kalau Anda bingung bisa ganti dengan nama orang tua Anda ya, kemudian nama nenek atau kakek Anda ya. Untuk nama Z-nya ya. Z ini nama orang tua Anda, kemudian X ini nama nenek Anda, seperti itu. Nah, di sini kita tidak memberikan penjelasan kepada Prolog bagaimana untuk bekerja dengan rule-rule tersebut ya. Itu merupakan tugas kita, hanya membuat fakta dan rule. Nanti Prolog yang akan menyelesaikannya kalau ada suatu query atau pertanyaan ke dalam knowledge base ini. Kemudian kalau kita sudah menulis program, atau kita yang dimaksud program ini adalah kita menuliskan fakta dan rule, maka kita bisa melakukan query ya. Nah, di dalam query ini kita memberikan fakta ya, atau memberikan suatu pertanyaan kepada knowledge base, kemudian Prolog akan mencari ya jawaban yang pas dengan memberikan jawaban true atau false kepada query tersebut. Nah, jika query itu memiliki variabel, maka Prolog akan berusaha mencari apa sih sebenarnya isi dari variabel tersebut. Sekarang kita lihat contoh di sini. Misalkan ini adalah merupakan knowledge base ya. Jadi isinya adalah sebuah fakta, ini fakta bahwa Amy parent Bob ya. Kemudian Bob ini parentnya Kathy. Bob parentnya dog ya. Orang tua Bob adalah dog di sini ya. Orang tua Bob adalah Kathy. Orang tua Amy adalah Bob. Nah, ini adalah 3 buah fakta. Kemudian ada 3 buah rule juga di sini. Grandparent X, Z. Jadi X ini kakek dari Z. Jika X parent dari Y, orang tua dari Y, si X ini, dan Y adalah orang tua dari Z. Ini adalah rule ya. Kemudian ada rule ancestor. Kemudian ada rule ancestor yang kedua, yaitu yang berupa rekursif ya. Nah, ini kita tulis di dalam text editor, kemudian kita simpan, diberikan nama .pl di belakangnya. Nah, kalau ini sudah oke, maka kita bisa melakukan query ke dalam knowledge base ya. Misalnya kita berikan pertanyaan, apakah parent Amy Bob, maka si Prolog akan memberikan jawaban. Misalnya di sini adalah true ya. Kemudian apakah Bob ini ancestor dari dog? Ini juga akan menjawab true ya, seperti itu. Kemudian juga kita bisa memberikan pertanyaan dengan menggunakan query dengan menggunakan variabel. Misalnya siapakah X, di mana Bob ini orang tua dari parentnya Bob adalah X. Gitu. Siapa X? Nah, maka X ini akan dicarikan oleh Prolog. Di sini jawabannya adalah dog ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara membuat knowledge base-nya di dalam Prolog. Untuk itu Anda menginstal dulu program namanya GNU Prolog atau SWI Prolog. Anda buka situs GNU Prolog, kemudian ini ada download ya. Nah, silakan disesuaikan dengan komputer Anda. Ada Intel 32 bit, ada Intel 64 bit. Saya kira kalau Anda pakai Windows ya, selalu gunakan ini 64 bit ya. Ada download ya seperti ini. Atau bisa juga menggunakan software yang lain, yaitu SWI Prolog. Ini adalah situs SWI Prolog. Anda bisa lihat ini situsnya, bisa Anda download ya. Nah, silakan di-download. Ini ada beberapa versi dari Prolog, silakan disesuaikan ya. Ya, mungkin kalau udah lihat dari dokumentasinya, maka yang lebih komplit adalah sebenarnya SWI Prolog. Tapi kita akan coba di GNU Prolog ya. Sekarang kita akan membuat sebuah knowledge base ya. Ini kita kopas saja. Kita kopas ya. Kemudian Anda siapkan text editor, misalnya Visual Code atau apa saja. Saya mempunyai text editor sendiri. Kemudian saya buatkan sebuah file baru. Saya kopas di sini. Kemudian saya simpan ya. Misalnya ingat tempat menyimpannya.
Misalnya saya taruh di dokumen, kemudian namanya tadi adalah family.pl ya, seperti itu. Jadi akhirannya PL. Kemudian kita simpan, selesai. Nah, ini adalah sebenarnya pemrograman di dalam prolog itu hanya ini ya, menulis fakta dan menulis rule ya, seperti ini. Kemudian kita jalankan program prolognya. Nah, ini adalah GNU Prolog ya. Kemudian kita muat ya ke dalam GNU Prolog ini file atau knowledge base kita. Ingat, di dalam konsep memuat ini artinya dia akan dikompil ke dalam bentuk Warren Abstract Machine ya. Kita masukkan direktori kita, dirubah dulu. Saya tadi ke dokumen ya, direktorinya. Mungkin user di sini ya, ada dokumen, sebentar. Nah, sudah berubah direktorinya dari dokumen. Kemudian dilakukan adalah memuat knowledge base kita dengan mengetikkan nama filenya tadi ya. Di sini kita ketikkan. Tadi nama filenya adalah family ya, family. Kemudian kurung tanda titik ya, kemudian kita enter. Nah, ini perhatikan sudah dikompil berhasil, ada 12 baris ya, 12 baris berhasil. Selanjutnya bisa kita lakukan query. Nah, query yang pertama adalah misalnya kita akan menanyakan apakah si Heng ini orang tua Dennis ya. Tadi kan di knowledge base kita ini ada pernyataan ya, Heng, ini orang tuanya Heng adalah Dennis ya. Ini sebenarnya bisa bermakna lain ya, tapi nggak apa-apa. Kita akan berikan sesuai fakta ini. Dia akan memberi jawaban apa ya. Kita akan masuk ke sini. Nah, ini ya. Kemudian kita enter. Dia akan menjawab yes ya. Kemudian pertanyaan lain bisa dicoba. Apakah parent Dennis Heng? Ya, apakah Dennis ini orang tua dari Heng? Tentu jawabannya adalah no ya, karena terbalik ya. Sekarang kita akan lihat pertanyaan lain, misalnya apakah grandparent Iren itu Frank ya? Bahwa Iren grandparent dari Frank ya. Kalau kita di basis data ini ada nggak grandparent ya? Kita lihat di sini, kalau kita lihat faktanya apa, data Iren dan Frank, kita lihat ya. Iren mana, Iren ini nih. Nah, Iren ini Dennis ya. Kemudian Dennis ini orang tua. Jadi orang tua Iren ini adalah Dennis. Kemudian Dennis ini punya orang tua Frank. Berarti Iren ini adalah si Frank ini adalah grandparent ya, kakek dari Iren ya. Kita cari ya, coba pertanyaannya. Apakah benar bahwa grandparent dari Iren ini Frank ya? Jawabannya true ya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita tanyakan misalnya dengan suatu variabel ya, misalnya variabelnya adalah ini. Orang tua dari Heng ini X. Siapakah X ya? Maka kita berikan pertanyaan seperti ini. Nah, ini akan keluar ya bahwa orang tua dari Heng adalah Ben ya, seperti itu. Di sini ada pertanyaan, Heng ini apakah grandparent dari Heng ini siapa? Maka dicarikan, pertama dia akan mengecek ke knowledge base-nya, misalnya Carl. Yes ya, jawabannya. Jadi Carl ini adalah grandparent dari
hang. Kita lihat di sini mungkin di knowledge base-nya. Carl itu dengan hang hubungannya apa ya? Hang itu punya orang tua ini ya, Ben ya. Orang tua Hang adalah Ben, kemudian Ben punya orang tua namanya Carl. Berarti Hang ini adalah cucung dari Carl. Berarti grandparent atau kakek dari Hang adalah Carl ya. Benar ya jawabannya. Sini. Kemudian kita bisa menghidupkan modul trace ya. Trace namanya. Trace itu untuk mendebak ya, kira-kira apa yang dilakukan di dalam program ini ya, dengan menghidupkan trace. Jadi kalau kita buat query, dia akan melihat jalur pencarian dia untuk mendapatkan jawaban seperti apa. Di sini sudah dihidupkan trace-nya. Sekarang kita berikan pertanyaan, misalnya pertanyaan yang tadi atau yang lain ya. Misalnya pertanyaan ini ya. Hang ini grandparent siapa ya? Jadi X itu akan dicari jawabannya. Dia akan tunjukkan cara dia memberikan jawabannya. Nah, ini kalau saya enter dia akan memberikan ya looping dari pencarian dia sampai mendapatkan jawaban. Nah, ini ketemu ya, jawabannya adalah Carl ya. Jadi ini trace yang dilakukan di dalam knowledge base ya. Ini kalau kita menghidupkan fungsi trace. Kemudian kalau sudah, kita bisa matikan fungsi trace ini atau debugging ini dengan no trace. Nah, sekarang kita akan jelaskan ya apa hubungan prolog dengan predikat logic. Jadi kalau kita lihat di prolog dengan predikat logic itu, ingat bahwa ada hukum jika maka ya dengan konektor dan sebagainya. Sebagai contoh misalnya di sini ada Px, Y dan Pyz Y, Z, maka Gx, Z. Jadi jika P, X, Y, Z ini adalah true dan ini juga true, maka ini adalah true ya. Ini adalah pernyataannya. Nah, inilah ekspresi di dalam predikat logic. Nah, di dalam model ini, misalnya P ini adalah sebuah fungsi parent ya, orang tua, kemudian G ini adalah grandparent. Nah, di dalam prolog ini ditulisnya terbalik ya. Yang sebelah kanan dari predikat logic itu masuk ke sebelah kiri. Nah, ini sebelah sini ya. Kemudian faktanya atau prasyaratnya ditulis sebelah kanan. Di sini adalah misalnya parent X, Y. Ini adalah konektor dan ini adalah PYZ ditulis dengan ini. Jadi ini cara menulis predikat logic di prolog ya. Ini hasil dari sebelah kanan konsep predikat logic, sedangkan yang sebelah kiri jatuh di sebelah kanan di dalam prolog seperti ini. Kemudian juga kalau kita tulis ya di dalam konsep penulisan predikat logik yang lengkap, misalnya dengan quantifier, jadi untuk setiap X, untuk setiap Z, dan untuk setiap Y, di mana P adalah X, Y, dan P, Y, Z, maka G, X, Z ya. Dan ini bisa ditulis juga dalam bentuk negasi ya, ingat dalam konsep ini. Kalau dia seperti ini dan itu sama dengan or ya, cuman diberikan negasi. Ini sama artinya. Jadi pernyataan seperti ini di dalam predikat logik sama dengan ini ya. Konsep penulisan operator and jika maka menjadi or di dalam konsep ini dengan bentuk negasi. Kemudian dengan menggunakan hukum De Morgan, ini tulisan ini ya, misalnya Anda ingin menggabungkan and dan or seperti ini ya, untuk setiap X, Y, dan Z. Di sini bukan PXY, or bukan PYZ. Di sini or G, X, Y, G, X, Z ya, seperti ini. Ini penyederhanaan yang tulisan seperti di atas. Dan ini artinya sama dengan ini ya. Nah, itu dituliskan di dalam prolog seperti ini. Demikian mengenai introduction to prolog. Silakan mencoba di dalam komputer Anda masing-masing. Selamat bekerja.